Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Idu Ramadhana dengan NIM K71201171 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran dengan materi kelas 6, yaitu materi kemagnetan. Jadi, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yang pertama, pengertian magnet, yang kedua, sifat-sifat magnet, yang ketiga, bentuk-bentuk magnet, yang keempat, jenis-jenis magnet, yang kelima, cara pembuatan magnet, dan yang keenam, manfaat magnet dalam kehidupan. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertiannya. Jadi, definisi magnet itu apa toh? Jadi, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Nah, medan magnet itu sendiri adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Nah, medan magnet sendiri itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat magnet. Nah, dalam prakteknya, sebuah magnet memiliki karakteristik atau sifat-sifat kemagnetan yang tidak dimiliki oleh benda atau material lainnya. Sifat magnet menandakan bahwa sebuah material dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dalam konsep kerja kemagnetan. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat magnet, yaitu yang pertama, magnet memiliki dua kutub. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Nah, ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau yang dilambangkan dengan huruf U, dan kutub selatan atau yang dilambangkan dengan S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet, yaitu singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S kutub selatannya, yaitu singkatan dari South yang berarti selatan. Yang kedua, magnet memiliki sifat tarik-menarik dan tolak-menolak. Magnet akan tarik-menarik apabila kutub yang tidak senama didekatkan. Misalnya kutub utara dan selatan didekatkan, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Begitu juga sebaliknya. Apabila kutub senama didekatkan, maka magnet akan tolak-menolak. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara, atau juga kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar. Yang ketiga, magnet dapat menembus benda penghalang. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang bisa menembus material penghalang, meskipun dengan kategori tertentu. Penghalang yang dimaksud adalah misalnya, jika ada logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, maka logam tersebut tetap bisa tertarik oleh magnet. Kategori penghalang yang bisa dilewati magnet tidak bisa terlalu tebal. Kita bisa membuktikan sifat magnet ini dengan cara menaruh klip kertas di atas kaca dan letakkan magnet di bawah kaca tersebut, maka klip kertas tersebut tetap bisa bergerak tertarik oleh magnet sesuai arah pergerakan magnet tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar. Yang keempat, sifat kemagnetan dapat melemah atau menghilang. Sifat kemagnetan dapat melemah atau menghilang apabila kita beri perlakuan seperti pada gambar. Yang pertama, kita beri pukulan pada magnet. Yang kedua, kita bakar magnet.
Dan yang ketiga, kita beri aliran listrik bolak-balik atau arus AC pada magnet. Materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki banyak bentuk karena setiap bentuk magnet dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Macam-macam magnet ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, magnet batang. Magnet batang merupakan magnet terlemah yang berbentuk balok atau kubus. Magnet ini merupakan jenis magnet termurah. Yang kedua, magnet silinder. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet ini memiliki daya magnet yang tinggi dari permukaannya yang relatif kecil. Yang ketiga, magnet jarum. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang selalu mengarah ke dua arah yang berlainan, yaitu ke arah kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, magnet ladam. Magnet ladam ini merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet ini sering digunakan untuk mengangkat benda magnetik yang berat, seperti bahan-bahan industri. Yang kelima, magnet lingkaran. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis magnet. Nah, jenis magnet ini ada dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Yang pertama, magnet alami. Magnet alami adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat, seperti besi dan baja. Nah, magnet buatan ini dibagi menjadi dua, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap merupakan magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen, meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Yang kedua, magnet sementara. Magnet sementara merupakan magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Kemudian, materi yang kelima, cara pembuatan magnet. Ada berbagai cara untuk membuat magnet, antara lain melalui gosokan, induksi, dan aliran listrik. Yang pertama, melalui gosokan, dengan cara menggosokkan magnet tetap. Besi yang semula bukan magnet dapat dijadikan magnet. Caranya, besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah, agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Apabila magnet elementer besi telah teratur dan mengarah ke satu arah, maka dikatakan besi telah menjadi magnet. Ujung-ujung besi yang digosok akan terbentuk kutub-kutub magnet. Kutub-kutub yang terbentuk tergantung pada kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Jadi, apabila kita menggosokkan besi menggunakan kutub selatan, maka ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub utara, yaitu kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya, yaitu kutub selatan. Yang kedua, dengan cara induksi. Besi atau baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi. Caranya adalah besi atau baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi atau baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi.
apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung A besi, maka ujung A besi menjadi kutub selatan dan ujung B besi menjadi kutub utara atau sebaliknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar. Yang ketiga, melalui cara elektromagnetik atau dengan aliran arus listrik. Besi atau baja dapat juga dijadikan magnet dengan arus listrik. Caranya, besi atau baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi atau baja akan terpengaruh aliran arus searah atau aliran DC yang dihasilkan oleh baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet dan dapat menarik serbuk besi atau benda-benda magnetik yang berada di sekitarnya. Magnet yang dibuat dengan cara arus listrik disebut juga dengan magnet listrik atau elektromagnet. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. Kemudian materi yang keenam yaitu pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai bahan campuran logam. Seperti penjelasan sifat magnet sebelumnya, bahwa magnet merupakan benda yang dapat menarik benda lain dengan unsur logam. Dalam praktik sehari-hari, unsur magnet dapat diimplementasikan pada ujung obeng. Dengan adanya magnet pada obeng tersebut, maka skrup yang akan dipasang sudah dapat menempel pada obeng, sehingga memudahkan kita untuk memasukkan ke lubang skrup tersebut. Yang kedua, sebagai alat navigasi arah mata angin yang diimplementasikan pada alat yang bernama kompas. Kompas merupakan alat navigasi yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin. Jika kamu melihat secara detail, di dalam kompas terdapat jarum yang terbuat dari magnet dan berguna untuk menavigasi arah mata angin. Oleh karena itu, kompas menjadi alat dengan unsur magnet yang begitu penting bagi banyak orang. Yang ketiga, menciptakan aliran listrik. Tahukah kamu jika ternyata magnet dapat memantik dan menciptakan aliran listrik? Ya, hal ini terlihat jelas dari dinamo yang terdapat pada sepeda, di mana dinamo memiliki unsur magnet yang berfungsi untuk menciptakan aliran listrik di dalam sebuah sepeda. Di dalam dinamo sepeda terdapat magnet yang berputar membangkitkan listrik sehingga lampu dapat menyala. Cara kerjanya pun mirip pembangkit listrik pada umumnya, yaitu mengubah gerak menjadi energi listrik. Yang keempat, menempelkan suatu benda. Pemanfaatan ini dapat diimplementasikan pada pintu kulkas. Pada pintu kulkas terdapat tali plastik panjang berisi butiran kecil bermagnet. Tali tersebut melekat pada kulkas yang terbuat dari baja dan menjaga agar pintu kulkas senantiasa tertutup rapat, sehingga makanan di dalamnya terjaga kesegarannya. Selain itu, kita juga dapat menempel huruf dan angka hiasan pada pintu kulkas yang memiliki magnet di dalamnya. Selain itu, pada bagian bawah bidak catur terdapat magnet yang berfungsi agar bidak catur tidak mudah geser atau terjatuh saat tersenggol. Cukup sekian materi pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga ilmu pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak atau siapapun yang menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas maupun kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.